Ya, baik, kita lanjut kelas NLP Practitioner ya. Ya. Bersama Beta Sugiarso, Beta Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Wahyu, hari ini kita masih belajar tentang representasi sistem ya Mas. Kalau kemarin kan tadi ya, gambarannya seperti tadi ya, apa yang sudah kita rekam ya di sekitar kita, baik melalui mata, baik melalui telinga, melalui hidung, ya, melalui pengecapan, ataupun indera rasa, perabaan, gitu ya, itu akan tersimpan, Mas, tersimpan sebagai database, ya, gampangannya gitu ya, ada database-nya di dalam memori kita. Nah, ketika dalam memori itu sudah ada database, artinya segala informasi baru yang masuk pasti pikiran kita sudah punya sumber yang sebelumnya. Ya, sehingga terkadang seorang mengatakan itu susah, itu gampang, itu bahagia itu ya. Itu penuh perjuangan ya, atau apapun itu, nilai-nilai yang muncul itu atas dasar perbandingan apa yang dia lihat dengan apa yang sudah ada dalam pikirannya atau pengalaman yang dia miliki. Sehingga tidak sepenuhnya ketika seorang memberi penilaian terhadap sesuatu dan memberikan informasi itu pada orang lain, itu tidak sepenuhnya sesuai. Ya, bahayanya adalah ketika seseorang memberikan satu nilai bahwa wah itu susah Mas. Padahal kata susah itu adalah berdasar pada pengalaman yang dia miliki. Gitu. Belum tentu susah bagi orang lain. Gitu ya. Nah ini kaitannya dengan rep system. Seperti halnya yang di sini ya, di gambar ini ada berpikir positifnya. Jadi orang mau berpikir positif ataupun sebaliknya itu adalah pilihan. Karena rep system yang ada dalam pikirannya itu akan memilih yang mana. Ya, atau orang itu cenderung mau milih rasa pahitnya atau rasa manisnya. Mudahnya seperti ini. Pada saat kita melihat sesuatu, ya, apapun itu Mas, apapun itu, kita bisa cek nih. Kita cenderung milih kurangnya atau milih lebihnya. Contoh, misalnya Mas Wahyu lihat dinding ini ya, dinding ya, permukaan inilah di sini ya. Apa yang Mas Wahyu lihat dari permukaan ini? Apa yang terkesan dari permukaan ini? Halus. Ada garis hitam. Dan kuning cerah. Khas kayu gitu. Oke. Kalau saya minta satu kata dari permukaan ini, semua ini permukaan ini ya. Ya, tidak terlihat apapun, semua permukaan ini. Permukaan ini, pokoknya apa yang Anda lihat di permukaan ini, apa kesannya? Satu kata. Halus sih. Halus, oke. Iya. Baik. Ini bukan tentang benar salah ya, bukan. Tapi kita hanya sedang mencermati sebetulnya apa sih yang ditangkap oleh Mas Wahyu dari permukaan ini. Dan Mas Wahyu fokusnya kemana? Gitu. Iya kan? Iya. Orang-orang itu kan gini, orang bisa aja fokus ke sudut sana, ya, bisa ke lubang itu, bisa ke tembelan itu, iya. Bisa nggak? Bisa ke ini bekas paku, bisa ke garisnya, atau lipatan-lipatan yang nggak rapi misalnya, bisa aja. Nah, ini pilihan. Sama halnya ketika kita menghadapi sebuah peristiwa atau mengalami sebuah peristiwa, yang mau kita lihat, yang mau kita ambil, yang mau kita adopt ya, itu yang mana? Itu adalah pilihan. Sehingga ada orang mengatakan berpikirlah positif, positive thinking. Itu sebetulnya itu mana sih yang dipilih? Nah, maka tidak jarang orang mengatakan positive thinking gimana? Oh, saya mengalami kondisi yang susah kok. Kan gitu. Positive thinking bagaimana? Wong saya sekarang sedang sedih kok. Positive thinking. Itu kan hanya hayalan. Lagi musibah kok positive thinking. Itu kan hanya
Membesarkan hati. Wah, itu kan hanya untuk membesarkan hati saja atau untuk bombong-bombongi saja gitu. Nah, itu ya yang sering kita dengar kan ya. Artinya gini, berpikir positif itu adalah ketika seseorang itu bisa mengambil sisi yang baiknya, bukan sisi positif ini bukan dijadikan alat untuk menutupi kelemahannya juga gitu. Tapi bagaimana orang itu bisa berdaya dengan berpikir positif tadi. Apakah berpikir tadi itu memberdayakan? Gitu Mas. Sehingga ketika bicara tentang ref system adalah sistem referensi ya yang ada dalam kepala kita. Referensi sistem yang dijadikan patokan sesuai dengan pengalaman yang sebelumnya. Gitu ya. Makanya ada istilah ketika kita membuat nilai ya atau ketika kita memberikan satu pemaknaan itu sesuai dengan sumber daya yang kita miliki saat itu. Ya. Dan sangat memungkinkan ketika nanti dia bertambah sumber daya lagi, tambah keilmuan lagi, tambah pengalaman lagi, tambah wawasannya, ya, tambah pengetahuannya, dia akan mengambil keputusan yang berbeda pada saat dia memberikan makna ataupun penilaian. Sehingga penilaian seseorang, pemaknaan seseorang tergantung dari sumber daya yang dia miliki saat itu. Jadi referensi yang kita miliki itu sebetulnya tidak mutlak. Kemarin Mas Ryan mengatakan gini, wah nggak mungkin, susah itu susah. Itu adalah referensi sistem. Ya, itu dalam kapasitasnya saat ini, sumber daya yang dimiliki saat ini seperti itu. Tapi jangan sampai kita melimit diri kita maksudnya. Jangan sampai kita mengatakan, nggak mungkin Pak, aduh nggak mungkin. Susah. Itu kita sedang melimit diri kita sendiri. Gitu. Tapi bukan juga ketika kita mengatakan kepedean ya, wah aku bisa Pak, bisa. Pada akhirnya zong. Tidak juga. Tapi ketika kita mengatakan, baik Pak, berarti saya harus mencapai itu ya. Oke, berarti strategi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu? Berarti kita meningkatkan referensi sistem ya dengan mencari strategi untuk mencapai satu outcome. Tapi kalau misal pakai ini pelajaran ini matkul ini, bisa ini mesti bisa ini harus bisa. Tapi kenyataannya malah hasilnya nggak memuaskan tuh. Oke. Nah itu adalah feedback kembali ke presuposisi yang kemarin. Tidak ada yang namanya gagal, yang ada hanyalah umpan balik. Artinya apa? Yang kita pelajari kemarin, walaupun saya yakin bisa, tapi apakah saya belajar? Kan gitu pertanyaannya. Saya yakin bisa. Tes bisa nggak kemarin? Tes bisa. Dengan semua kerjaan semua, benar semua. Ternyata hasilnya nilainya jelek. Berarti ada sumber daya yang belum kuat. Tadi kepedean yakin, tapi referensinya belum kuat. Tapi gini, ada orang yang ketika usaha atau ketika kuliah, kayaknya susah loh, saya nilainya jelek terus nih. Ada perasaan minder, ada perasaan negative thinking. Apakah itu membangun? Memberdayakan. Apa itu memberdayakan? Apa itu akan menarik kita untuk mencapai outcome yang lebih baik? Nah, pilihannya mau pilih berpikir pesimis atau mau berpikir optimis. Karena ini sama-sama sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Sama-sama sesuatu yang belum kita dapatkan. Gitu. Oke, contoh gini ya. Mas Royan, dalam waktu dekat ini, apa target Mas Royan? Dekat ya tahun ini berarti gabung kuliah nggak apa ya Pak ya? Saya kan mengatakannya universal ya. Universal. Kayak
bisa itu, walaupun kelihatannya sudah agak lama ya, setahun, jadi insya Allah mudah-mudahan pas sudah masuk kuliah bisa akrab sama temen gitu, walaupun memang beda generasi gitu. Targetnya itu Iya. akrab dengan teman. Itu kan saat nanti kuliah ya. Nah, kalau dalam bulan ini, katakanlah ya, bulan Ramadan ini, apa targetnya? Ke Jogja. Ke Jogja. Berarti ini artinya ini kan target tujuan ya. Kalau saya lebih mencari target, apa sih target pencapaian yang diinginkan? Misalnya, saya mampu ini. Kemampuan ya. Mungkin kalau target ke Jogja tinggal berangkat aja besok juga bisa. Ya karena itu kan targetnya target bepergian ya. Kalau ini target kemampuan. Nah, tadi Nyenan mengatakan susah. Berarti ada sumber daya yang belum Anda miliki untuk bisa jadi mudah. Benar nggak? Berarti apa? Untuk ke Jogja kelihatannya susah. Berarti ada kemampuan yang belum Anda miliki untuk jadi mudah. Kemampuan apa yang kurang? Oke, dana. Apakah dana itu sudah saat ini sudah memang bisa mandiri? Sebenarnya bisa, cuman nggak tetap. Oke. Adakah sumber daya yang lain yang bisa untuk mensuplai dana ini? Orang tua. Nah, bagaimana cara melobinya? Apakah sudah punya kemampuan? Bagaimana cara memintanya? Apakah sudah punya kemampuan? Cara meminta kemampuan bukan? Kemampuan dong. Bagaimana meyakinkan orang tua biar bisa memberikan yang kita inginkan? Kan itu kan kepercayaan kan? Untuk membangun kepercayaan butuh kemampuan enggak? Nah, artinya Anda butuh kompetensi apa dalam waktu dekat ini? Butuh kompetensi bisa meyakinkan orang tua, bisa membuat orang tua percaya dengan saya, kan gitu. Kalau percaya mesti dicukupi nggak? Nah, gitu. Itu sebuah kompetensi, sebuah kemampuan membuat orang tua percaya dengan saya atas apa yang harus saya lakukan. Itu kemampuan bukan? Skill bukan? Gitu Mas. Contoh gini Mas. Contoh ya. Mas punya cewek. Punya pacar ya? Yakin nggak dia mencintainya dengan sepenuhnya? Ya, yakin. Oke. Yakin nggak Anda mencintai dia sepenuhnya? Oke. Beda nggak sama yang tadi keyakinannya? Beda. Kalibrasinya kalau kita cek di kalibrasinya, keyakinan ini lebih besar dibanding keyakinan yang tadi. Dari intonasinya, dari ekspresinya, dari kecepatan menjawabnya, ya kan? Dari nada bicaranya. Itu masuk ilmu yang kemarin, sensory acuity, kepekaan indrawi. Sehingga kita tidak meramal, bukan kita menebak, tapi kita mengkalibrasi. Oh ini nggak yakin. Kan beda nebak sama mengkalibrasi kan. Oke ya, Mas Wahyu sekarang. Mas, target apa dalam bulan ini Mas yang ingin dicapai? Khatam. Sekarang udah berapa juz? 14. 14. Yakin khatam? Yakin. Gitu maksudnya. Kalau sekarang udah berapa juz? Belum. Yakin khatam? Yakin ya bisa aja. Kalau jawaban nantinya keyakinannya memang dikalibrasi memang kuat ya oke. Sudah punya strateginya? Sudah, oke. Sudah kok rada. Strateginya ya enggak strategi yang kayak gimana lah. Cuman 10 hari terakhir pasti biasanya mantep kok. Oke. Artinya gini. Ini kan hari pertengahan ya. Berarti kurang 15 juz kan. Berarti satu hari 1 juz dong strateginya gitu ya. Kemarin tapi enggak. Kadang enggak yang sekarang 1, besok 1, ada yang 2, terus 1, 2 gitu. Nah itu yang tadi saya katakan sebagai sebuah strategi. Artinya dalam waktu yang tersisa ini apakah bisa mencapai itu sisa yang mau ditempuh.
Oke, itu dalam bidang hatam ya. Kemampuan dalam bidang bisnis. Apa yang diharapkan? Mahir jahit sih, jahit list apa itu ada barang baru, jahitan, mesin jahit lah. Terus ya mesin jahit buat spring bed apa sajadah gitu, tepi-tepinya itu, nah itu bisa. Cuman karena orang ya masih nunggu orang sih sebenarnya. Kalau udah orangnya ada dan bisa kesini buat ngejarin, nah itu pengen bisa mahirnya pakai mesin jahitnya. Memang itu yang dijadikan target ya? Ya, Bukan memanagenya ya? bukan. Bukan, tapi lebih pada praktisinya Iya, ya, lebih melakukan. praktisinya. Memang disuruh belajar itu dulu. Iya, itu karena lumayan strategis, gimana ya ngomongnya ya. Karena orang yang bisa itu tuh dikit gitu loh. Oh gitu. Jadi ya sambil belajar ini sambil mantau juga gitu loh. Jadi bisa ya. Kalau seorang praktisi, saya bisa menterapi, yang pada akhirnya ketika saya punya banyak terapis, saya tak bisa tahu ini terapinya kayak apa ini kemarin. Jangan treatmentnya nggak bagus gitu ya. Wah ini treatmentnya bagus, berarti hasilnya kayak gini. Jadi kita tahu ya. Tidak memanage tapi nggak tahu ilmunya ya. Waduh, oke. Targetnya bulan ini bisa kecapai kemampuan itu. Itu dari luar sih, Pak. Karena kan maksudnya ini orangnya ada. Maksudnya orang-orang di sini itu bisa. Kan saya bilang gini, berarti ada strategi dong. Bagaimana biar orangnya ke sini? Ada sih. Ada sihnya lagi. Soalnya manggil ya. Udah dipanggil sama bapak orangnya. Ya dihubungi terus lah. Oke, berarti dalam bulan Ramadan ini, ya, kan sudah ada upayanya nih. Seberapa kuat itu akan terjadi? Dan itu ketika itu datang, apakah seberapa besar keyakinan Mas Wahyu bisa melakukan itu? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Oke, berarti untuk membuat orang itu datang, apa yang mau dilakukan? Ya, membujuk biar datang. Apakah sekedar nunggu terus gitu ya? Kan tadi ya, pilihannya kan itu sekedar nunggu. Udah dihubungi, belum datang, nunggu kan? Ya mepet-mepet bapak, inilah orangnya suruh datang. Pengen cepat, pengen ngajari. Ada upaya lain tambahannya biar lebih cepat lagi datangnya? Enggak ada sih. Masa? Apa lagi coba? Coba apa sekarang lagi? mau lebaran, jadi tergantung orangnya juga kan, kadang bisa ya. Kayak nggak tergantung ke diri sendirinya gitu loh. Nggak ada yang bisa dikontrol. Justru bagaimana biar membuat orang itu datang? Itu diri kita. Kayak tadi, gimana biar orang tua itu memberi uang ke saya? Berarti kan kemampuan kita untuk memberikan kepercayaan. Dan kemampuan Mas Wahyu untuk membuat orang itu bisa hadir. Kan sebuah kemampuan toh. Iya. Gitu. Gitu Mas. Apa yang terpikirkan untuk bisa mendatangkan dia dalam waktu dekat? Bayar. Cuman nggak tahu urgensinya bapak kan beda. Urgensinya emang harus bayar segini atau gimana gitu. Diiming-imingi apa gitu. Apa yang bisa buat orang itu juga pengen datang, kayak benefitnya apa sih kalau aku datang gitu kan? Kan berarti ada nilai tawar dong. Ketika dia datang saya bisa. Berarti saya harus memberikan benefit lebih untuk orang itu. Ya, sejauh ini yang terpikir ya paling cuma ya upah kali ya. Terus lagi udah sih. Oke, baik. Mudah-mudahan bulan ini terkabul ya. Oke, itu bagian dari referensi sistem Mas. Semua orang kayak gitu. Orang mengatakan, itu gampang, itu susah, itu kecil, itu ngel, itu referensi sistem. Jadi jangan terjebak di referensi sistem. Mas Royan bilang susah, kita jangan terjebak. Oh no, itu Anda. Saya enggak. Gitu, hati-hati. Bahayanya ketika orang lain mengatakan susah, terus kita mengakuisisi. Artinya apa? Kita sudah diracuni. Walaupun pada kenyataannya nanti kita melakukannya belum bisa. Tapi kita nggak bilang susah. Kita akan bilang, wah ini perlu
serius nih saya belajarnya. Kan beda. Orang ngomong susah sama ngomong saya harus belajar terus nih. Kan beda. Actionnya lain kan. Kalau ngomong susah kira-kira ngapain? Ya, Mandek. kadang stuck ya. Males. Ya. Dan apa-apa kalau bilang susah ya udah susah. Gitu. Tapi kalau wah aku harus serius lagi nih belajarnya. Wah, aku harus berjuang lagi nih belajarnya. Kira-kira ada langkah apa setelah itu? Oke ya, untuk rep system bisa dipahami, bisa diinternalisasi, terus ketika kita melihat orang lain menyampaikan apapun, kita bisa paham bahwa itu adalah internal rep system. Itu harus kita sadari. Supaya kita nggak mudah keracunan. Kalau itu internal rep system yang dikeluarkan orang itu positif, oke. Gampang mas itu, gampang caranya kayak gini-gini, itu kan positif nih. Jadi kita terpacu, termotivasi untuk bisa. Makanya ada satu budaya ya, orang-orang yang cenderung berpikir positif dia akan mengelompok. Karena dia satu gelombang ya. Enggak. Orang yang cenderung berpikir pesimis satu kelompok. Bahkan bikin grup sendiri-sendiri. Saling membenarkan. Oh iya ya. Karena kalau orang yang berpikir pesimis masuk ke kelompok yang berpikir optimis, dia akan terpental dari kelompok itu.